perkenalkan nama saya Kristina Pasaribu dengan NPM 2222010004. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas praktikum yaitu tentang adaptasi dan juga perubahan sel. Yang pertama kita identifikasi dulu dari bagian-bagian sel. Ini adalah sel eukariotik. Baik, kita akan identifikasi satu persatu. Yang pertama ada nukleus, ini yang berwarna biru yang pada luarnya. Kemudian yang kedua ada nukleolus, yaitu yang di tengah inti. Kemudian yang ketiga ada retikulum endoplasma kasar, ini yang disertai dengan ribosom. Kemudian yang keempat ada ribosom seperti bintik-bintik kecil ini. Kemudian ada aparatus Golgi, ini yang berwarna biru yang meliuk-liuk. Kemudian ada lisosom, yaitu bintik-bintik yang biru ini. Kemudian ada mitokondria. Kemudian ada endososom. Kemudian ada sitoskeleton yang ini. Kemudian ada perixisom. Kemudian ada mikrotubulus. Kemudian ada membran plasma yang berisi cairan. Kemudian ada retikulum endoplasma halus yang ini. Ada adaptasi sel pada gambar. Oke. Bisa diperhatikan yang di sini adalah sel normal dan juga ini sel yang menyusut atau ini disebut dengan sel atrofi, di mana contoh kasus sel atrofi ini adalah pasien yang mengalami kelumpuhan dan juga penyusutan otak. Biasanya otak mereka dan juga kaki mereka itu menyusut karena tidak adanya pergerakan, dan juga jika di otak tidak adanya suplai masuk kepada otak mengakibatkan otaknya mengecil atau menciut. Kenapa sel ini bisa berproses pada adaptasinya? Karena sel ini mengalami adaptasi yang bermacam-macam, mulai dari yang tadi saya sebutkan yaitu kurangnya oksigen, gangguan nutrisi, hilangnya persarapan, ataupun hubungan dengan adaptasi sel atrofi yaitu kelumpuhan. Pada orang yang mengalami kelumpuhan ataupun otot-otot kaki mereka yang tidak bisa bergerak sehingga menyebabkan otot atau ekstremitas kaki, ekstremitas atas ataupun bawah itu bisa menyusut, baik dalam ukuran maupun fungsi. Itulah yang disebut dengan atrofi. Oke, kemudian yang kedua, ini sel tersebut mengalami adaptasi hipertrofi karena dia mengembang dan besar. Kasus apa atau penyakit apa yang bisa mengalami adaptasi seperti di gambar tersebut adalah pasien yang mengalami peningkatan otot atau juga biasa disebut dengan olahragawan yang sengaja memberi beban, kemudian massa ototnya menjadi meningkat. Kemudian bisa juga pada orang yang penyakit jantung yang mengalami otot atau jantungnya membesar. Kenapa bisa terjadi proses adaptasi tersebut? Karena adanya pembesaran sel yang tidak disertai dengan peningkatan fungsi organ atau jaringan pada tekanan mekanis yang besar, sehingga mengakibatkan sel ini bertambah besar atau merangsang hormon, tetapi tidak terjadi pada sel baru. Hanya mengalami pembesaran dan juga peningkatan struktur protein dan organ sel. Baik, yang ketiga yaitu ini adalah sel hiperplasi, di mana contoh kasus yang memungkinkan sel ini mengalami adaptasi seperti pada gambar ini adalah kanker payudara, kanker prostat, kanker ovarium. Kenapa bisa terjadi seperti ini, adaptasi seperti ini? Karena mengalami peningkatan jumlah sel dalam organ yang berbentuk proliferasi dan juga diferensiasi pada sel mitotik yang menyebabkan pembesaran jaringan atau organ yang disertai dengan peningkatan fungsi organ yang membuat hal ini meningkatkan jumlah sel bertambah. Keempat, yaitu ada
adaptasi sel yang disebut dengan sel displasi, di mana contoh kasus atau penyakit yang kemungkinan sel ini dapat beradaptasi adalah salah satunya contohnya adalah displasi serviks, di mana displasi serviks ini merupakan kondisi terjadinya pertumbuhan sel yang abnormal di dalam mulut rahim atau serviks yang disebabkan oleh infeksi HPV yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Kenapa bisa terjadi adaptasi tersebut? Dikarenakan perkembangan atau jaringan yang tidak normal dan juga sebagai tahapan perkembangan dalam sel yang sifatnya berada di antara sel sehat dan juga sel kanker. Mungkin cukup sekian materi yang saya jelaskan tentang adaptasi sel tersebut. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.